Kenalin, nama saya adalah Juliati dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi di video ini saya akan memberikan insight berupa analisa-analisa saham. Mudah-mudahan bisa membantu, tapi disclaimer, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Sebaiknya teman-teman analisa kembali sendiri sesuai dengan trading style dan trading plan-nya masing-masing. Seperti biasa sebelum mulai saya akan bacain dulu beberapa komen yang udah masuk di YouTube. Jadi kalau teman-teman ada yang mau nanya-nanya atau ngobrol-ngobrol, terserah ya mau nanya saham atau nanya hal-hal lain di luar saham itu boleh banget. Ini contoh ada satu nih pertanyaan yang udah masuk, yaitu dari Emmanuel Elias. Malam, saya mau tanya pandangan Cici. Sering kalau ada saham yang lagi naik dan uptrend, orang pasti bilang jangan dikejar, nanti dapat cuci piring dan sebagainya. Terus kalau ada saham yang lagi turun, cenderung downtrend, bilang jangan diambil, nanti nangkep pisau jatuh. Hal ini yang bikin orang jadi ragu untuk entry di market. Nah, sebaiknya menurut Cici bagaimana? Semoga mengerti. Yes, aku mengerti banget karena ini biasanya yang bikin orang suka galau karena kebanyakan orang-orang itu nggak ngerti ya teknikal analisa, karena fungsinya kita belajar teknikal adalah supaya mengerti di mana sih titik entry yang tepat dan di mana sih kita taking profit yang tepat. Nggak 100% benar ya, tapi seenggaknya kita misalnya dari 100 kali trading kita bisa ya 70 benar, itu udah oke gitu. Jadi memang tidak ada yang 100% pasti tepat. Bahkan analis ataupun senior-senior itu trading tidak pernah 100% selalu cuan ya. Kita pasti juga pernah untuk stop loss, kita juga pernah cut loss. Jadi itu hal yang wajar. Ragu-ragu pun adalah hal yang wajar. Bahkan senior-senior di market pun banyak kadang-kadang juga sering ragu-ragu dalam mengambil keputusan ataupun membuat trading plan. Nah, memang ini jawaban yang paling sebetulnya jawaban yang paling aman. Kalau misalnya lagi naik jangan dikejar, atau kalau lagi turun jangan ditangkap. Karena biasanya orang-orang tuh nggak ngerti cara nangkepnya dan cara belinya gitu. Kalau misalnya lagi uptrend biasanya orang cenderung FOMO. Jadi ngambilnya tuh terlalu tinggi banget. Atau ngambilnya ketika atau nggak disiplin. Jadi misalnya memang nih sahamnya udah downtrend, terus karena nggak tahu ya, misalnya ini udah mau stop apa enggak. Kadang-kadang mau bottom fishing tapi bottom fishing-nya salah. Jadi itu dulu yang harus dibenerin. Bagaimana sih teknik-teknik atau strategi untuk entry di saham yang lagi uptrend ataupun entry di saham yang lagi downtrend. Karena kalau lagi uptrend sebetulnya tetap ya di mana-mana itu ada strategi, yaitu buy on weakness atau buy if break. Jadi nggak selalu kok. Jangan dikejar nanti dapat cuci piring. Nah, tergantung. Ngejarnya itu dalam kondisi apa ya? Kita harus lihat-lihat juga. Ada strategi yang namanya buy on weakness. Jadi memang kalau harganya udah naik, dan apalagi saya sering bilang ya, harga itu kalau udah naik jauh di atas VWAP, volume weighted average price atau harga rata-rata. Nah, orang tuh jarang memperhatikan ini, sehingga mereka selalu entry terlalu di atas, terlalu di pucuk, atau mereka tidak mengatur money management. Jadi all in tapi di atas lagi gitu. Bayangkan kalau misalnya entry di saham seperti BRMS tapi entry-nya di paling atas, atau di DKFT tapi entry-nya paling atas, terus besoknya turun. Kira-kira bagaimana perasaan dari orang-orang yang ngambilin saham itu? Apalagi kalau misalnya contoh Kak Emmanuel ini yang memberikan saran misalnya, atau aku yang ngasih saran, terus tiba-tiba orang ngambil tapi nggak ngerti cara teknik atau ngambil cara entry untuk ngambilnya gitu. Dan mereka tidak atur money management, nggak beli cicil, terus all in. Udah gitu, udah yang namanya trading plan kan pasti bisa salah. Kalau ternyata lebih banyak yang jualan dan itu jebol support, lalu tidak mau di cut loss. Nah, itu bagaimana? Bingung juga kan? Jadi harus belajar dulu. Kadang-kadang kita sebagai technical analyst itu punya kode etik juga ya. Jadi tidak bisa sembarangan memberikan saran-saran atau trading plan yang berlebihan gitu. Jadi kita punya kode etik yang harus kita patuhi. Nah, kalau misalnya saham lagi uptrend dan udah terlalu naik,
ini adalah pembelian di pucuk. Strategi buy on weakness adalah untuk membeli ketika dia balik ke area support. Jadi di sini area support. Jadi mesti tahu area supportnya itu di mana. Makanya sering aku sebutin support tuh di area mana. Di sini, 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 sini. Dan pengaturan money management. Misalnya takutnya dia bukannya pullback atau bukannya koreksi sehat, tapi dia malah naik terus gitu ya. Ada kan kasus saham itu terlalu strong up. Nah, ciri-ciri strong up bagaimana itu harus tahu, yaitu pertama dari lihatin bentuk candlenya. Bentuk candlenya dia bodinya besar, volumenya besar, udah gitu VWAP-nya naik terus, atau kita kalau ngebaca bid offer, dia offernya dimakan terus. Nah, itu kita hanya bisa berdasarkan jam terbang ya sebenarnya. Jadi sering-seringlah memantau market, sering-sering lihat bentuk-bentuk candle, pelajari teknikal, banyak banget sekuritas ngadain kelas gratis, ikutan aja. Walaupun diulang-diulang itu lama-lama akan makin mantep ya di kepala kita. Jadi itu tadi yang satu, kenapa orang bilang kalau lagi naik jangan dikejar, kita belinya karena strateginya buy on weakness. Terus kalau lagi downtrend, kenapa jangan diambil? Karena orang cenderung tidak memasang stop loss, tidak disiplin. Padahal harusnya ketika jebol support, di sini adalah stop loss-nya. Karena bisa aja salah. Ingat ya, yang namanya trading plan itu bisa aja salah. Tidak ada yang 100% tepat, tidak ada yang 100% benar. Seandainya dia mantul, misalnya kita mau nangkepin di support, kalau dia mantul maka bagus. Jadi mungkin begini, dia lagi downtrend tapi dia mantul dulu. Nah, jadi sideways, habis itu jebol lagi. Disinilah harus stop loss. Kalau dia mantul bagaimana? Udah tahu downtrend, berarti kita jangan di swing. Karena dia akan kecenderungannya, kalau kita membaca price cycle itu dia bergerak naik, dia distribusi, habis itu dia bergerak dalam tren turun. Kalau dalam tren turun seperti ini, dia akan cenderung melanjutkan penurunannya. Jadi kalau ada sebuah saham yang lagi turun, terus dia sideways, jebol lagi turun, terus dia sideways lagi, habis itu jebol lagi turun. Nah, ini kecenderungannya akan melanjutkan penurunannya. Jadi, wajib untuk pasang stop loss ini. Kita mau bottom fishing bisa nggak? Bisa. Kita misalnya dia udah mantul nih 2 kali. Oke, kita berarti memperkirakan dia akan mantul ketiga kalinya. Atau dia akan mantul kedua kalinya. Nah, ini bebas deh. Mau spekulatif boleh, maka disinilah lalu di resistnya kita langsung jual. Atau cara yang lebih baik adalah kalau kita mau bottom fishing, kita mendingan cari saham yang misalnya dia lagi downtrend, ini sideways, downtrend, turun lagi, ketika dia break dari sini. Kenapa? Karena artinya terjadi pembalikan arah. Habis itu misalnya dia udah naik, dia sideways lagi, kita bisa gunakan strategi buy if break. Jadi ketika dia break, ini karena asumsinya ya dia sudah bikin base 1, dia base 2, dia break lagi, maka dia akan melanjutkan untuk membentuk base 2. Jadi kita bisa buy if break, lalu di sebelah sini misalnya dia udah mulai sideways, kita boleh taking profit misalnya. Habis itu nanti begitu mau break lagi, kita entry lagi. Itu strateginya namanya buy high, sell higher. Itu ya. Jadi ada banyak istilah-istilah, banyak-banyak strategi. Ini harus dipelajari, banyak baca buku, banyak lihat YouTube, banyak ikut kelas karena udah banyak sekuritas yang ngadain kelas gratis, ikutan aja. Dan ya udah, sisanya adalah jam terbang. Oke, itu aja sih. Mudah-mudahan juga dipahami ya. Ini saya panggil apa nggak tahu nih. Mau Kak, Pak, atau jangan-jangan malah Bu Emmanuel. Dan semoga bisa dipahami, tapi kalau misalnya masih bingung atau misalnya teman-teman yang lain malah tambah bingung, silahkan ya drop di kolom komentar, nanti saya akan balas lagi di hari Senin. Karena biasanya seminggu 2 kali saya bikin YouTube-nya, yaitu di Senin dan di hari Rabu. Kebetulan Rabu ini harusnya ada IG live, tapi karena founder kita, Miss Foni, itu lagi berkabung, maka diundur menjadi minggu depan. Jadi ini pengumumannya ya, waktu Senin lalu saya udah umumin. Nah, tapi diundur nih karena Miss Foni
sekaligus founder dari Wisdom and Invest itu sedang bergabung. Nanti di hari Rabu 13 November, Rabu depan ya di 19.30 dan di Instagramnya Wisdom and Invest. Topiknya tentang apa? Ini buat yang tertarik aja sih. Kalau nggak tertarik, merasa nggak cocok, it's okay. Atau cuma sekedar mau tahu, barangkali ada hal-hal positif yang bisa diambil, maka silakan. Kalau dirasa ada yang negatif, maka tinggalkan. Jadi diambil aja hal-hal positifnya. Ini membuka mata, membuka apa ya, istilahnya mengajak teman-teman untuk thinking out of the box. Jadi kita bisa menganalisa berdasarkan elemen pace. Pace itu adalah dari tanggal lahir ya. Buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah ilmu dari Chinese metafisika. Jadi bukan ilmu klinik, dan saya mau tetap membuat YouTube ini tidak membahas yang lain-lain. Jadi ini hanya sekedar informasi aja, bisa teman-teman ikutin untuk di IG Live. Di sini saya tetap ya fokus ke saham, don't worry. Ini bukan bahas yang aneh-aneh, ini cuma sekedar aja pemberitahuan bahwa kita ada acara ini loh. Kalau mau diikutin silakan, kalau enggak apa-apa. Terus ini grup MNC hari ini ya pada naik. Ini mulai kesebar di mana-mana nih. Ada videonya Om HT dan dia lagi mendukung Donald Trump. Terus sahamnya semua pada jalan. Congrats buat teman-teman yang cuan ya. Ini kalau di remember udah pernah di-share di tanggal 14 Oktober tuh. Pantau grup MNC ya, potensi jalan juga. Tuh disebutin sahamnya ya. Eh, lalu di tanggal 6 atau hari ini langsung coach kita Sherlock atau panggilan aslinya itu adalah Teddy. Coach Teddy dia yang memimpin untuk live trading di Remember. Nah, Coach Teddy ini pengalamannya sudah banyak banget karena dia dulu bekerja di sekuritas dan memang kerjaan dia adalah mencari saham-saham alfa, ya. Maka yang bisa ngikutin akan dapat cuan banyak nih dari Coach Sherlock. Tapi ingat, kalau yang ngikutin stock pick-nya itu wajib untuk disiplin stop loss ya. Karena stylenya Sherlock ini, dia tuh fast trader. Jadi dia nggak ada tuh yang namanya di hold. Kalau sahamnya minus itu di hold tuh nggak ada ya. Dia kalau dirasa udah jelek, dia pasti akan out. Kalau misalnya sahamnya udah tiba-tiba buangan besar, dia akan out bahkan sebelum kena stop loss. Jadi teman-teman bisa mempelajari dulu kira-kira oke nggak, misalnya bergabung nih menjadi member, lalu ngikutin stock pick-nya. Jangan langsung dibeli semuanya ya, dianalisa ulang kembali. Karena biasanya stylenya Sherlock itu fast trading, scalping juga. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa ngikutin ritmenya akan sulit juga ya. Ini tuh, untuk member yang sudah tahu strategi dan cara-caranya, udah bisa ngikutin ritmenya Sherlock, pasti akan ikutan cuan. Tuh ya, Sherlock di jam 9 tuh. Dia juga share isi portonya kan. Oke, itu sedikit aja. Dan oke, ini buat teman-teman yang belum tahu ya, bahwa Donald Trump ini sudah menang tuh. Suaranya paling terbanyak 277. Dia sudah menang, maka dari itu nih lihat nih, bursa Amerika pada ijo-ijo. Kemungkinan besok akan lanjut lagi ijo-ijo. Biasanya nih kita bisa lihat Dow Jones. Kecenderungannya itu bagaimana? Biasanya setelah US election atau pemilihan umum dari US, marketnya, equity marketnya itu jadi uptrend. Nah, IHSG bagaimana? Nanti kita cek chartnya IHSG juga. Ini dari ini ya, Obama waktu itu, lalu Donald Trump memang sempat masuk di 2018 tuh kan, kalau nggak salah ada apa sih namanya? Ada ini juga ya, penurunan kita memang krisis ya di mana-mana juga 2018, lalu COVID-19, tapi habis itu naik lagi. And sebentar. Iya, Donald Trump itu dari 2017 sampai 2021. Januari.
Dan habis itu Biden. Tuh, Biden, Joe Biden ya. Kecenderungannya setelah pelantikan biasanya akan naik. Tapi gimana dengan IHSG? Kita harus lihat juga nih. Komposit. 2017, 2021, 2018 memang ada biasa lah ya, kalau nggak salah per 2 tahun, per 3 tahun, dan per 5 tahun sekali itu biasanya ada mini crash, nggak disebut crash juga lah ya, ya koreksi lah IHSG-nya. Kecuali yang 2020 ini nih, tuh 2020 kan COVID-19. Jadi waktu 2017 sempat naik sih ya, ini oke juga. Tapi kalau misalnya kita kan udah tahu nih, maksudnya waktu itu kan si Donald Trump udah pernah jadi presiden, jadi kita udah kurang lebih tahu lah kira-kira kebijakan apa sih yang akan diambil oleh beliau. Jadi beliau akan meningkatkan tarif impor dari luar ke US up to 20%. Nah ini yang agak menekan IHSG atau market kita ya, karena kita ada ekspor ke US dan itu nggak salah nomor 2-nya. Jadi nomor pertama kita banyak ekspornya itu ke Cina, yang kedua adalah ke US dan beberapa negara lainnya. Nah, jadi kan dengan adanya kenaikan tarif impor ini tentu akan menyulitkan para pengusaha nih yang ada banyak ekspor. Nah, siapa aja kah yang emiten-emiten yang ekspor ke US? Nah, itu saya belum ngulik nih. Nanti kalau teman-teman ada yang udah tahu, misalnya kira-kira emiten apa sih yang banyak ekspor ke US, silahkan drop di kolom komentar ya, bagi-bagi info. Semoga bermanfaat dan jadi pahala yang baik buat teman-teman yang, buat kalian semua yang udah share di YouTube ini. Lalu nanti kemungkinan besar akan ada perang dagang lagi dengan China, jadi memberatkan kondisi ekonomi global nih. Dan karena biasanya terjadi inflow lagi ke equity marketnya US, otomatis ya pasti foreign taking profit. Makanya kan hari ini banyak ya big bank pada turun. Nanti kita akan cek juga secara inflow, secara chartnya nih. Beneran nggak outflow? Kita akan tahu. Terus ke kripto juga. Ini buat teman-teman yang ke kripto, karena si Donald Trump ini pro kripto juga. BTC USDT. Naik ya hari ini tuh. Wow, luar biasa. BTC-nya naik berapa? Naik 6%. Dari kemarin memang udah pada memprediksikan nih si Donald Trump akan menang, makanya udah mulai tuh. Oke, jadi happy cuan nih yang pegang BTC. Kalau XAU-nya atau emas atau gold spot ini akan terkoreksi dulu sepertinya. XAU USD. Koreksi dulu. Kita lanjut lihat nih komoditasnya juga pada turun. Gold, ini XAU-nya, silver, merah, 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 merah. Wow. Copper, jadi untuk emiten-emiten yang komoditi, kita skip dulu ya. Nanti kita cari aja saham-saham yang lagi hype, saham-saham yang lagi hype itu apa gitu ya. Ini saham-saham komoditinya kita skip dulu sampai penurunannya sudah capek, baru kita entry lagi nih. Masih merah-merah merah. Tuh, merah-merah. Kalau market US yang hijau-hijau. Ini S&P Fix itu kalau nggak salah apa ya? Justru bagus kalau dia merah karena artinya tingkat kekhawatiran itu berkurang. Kalau misalnya dia hijau atau naik itu artinya tingkat kekhawatiran malah naik gitu. Terus apalagi? Nah, buat yang tertarik untuk tahu sebenarnya Wisdom and Invest fasilitasnya apa aja, bisa lihat di keterangan di bawah. Ya, biasanya setiap video itu selalu ada. Fasilitas kita tuh apa? Kita bisa bantuin buka rekening sekuritas, karena kalau buka rekening lewat Wisdom and Invest bisa free tools trading, juga free stock pick, report analysis, konsultasi portfolio untuk para nasabah. Kalau member itu full ya, fasilitasnya lebih komplit lagi. Kalau yang nasabah itu free toolsnya cuma 1 bulan dan terbatas fasilitas chartnya. Dan hanya bisa diperpanjang kalau aktif bertransaksi. Kalau nggak bertransaksi, ya otomatis akan terhenti juga karena kan nggak ada transaksi ya.
nggak trading juga, nggak digunakan juga berarti. And then membership, oke, report, dan edukasi tentunya yang mau join silahkan tanya-tanya dulu boleh. Jadi nggak jadi jangan khawatir nggak masalah. Yang penting teman-teman tanya dulu sebenarnya cocok apa enggak gitu. Di Telegram ini ada kontak adminnya, silahkan langsung diklik aja atau di nomor WhatsApp-nya. Jangan lupa follow Instagram kita dan medsos-medsos lainnya karena kita ada banyak informasi, ada banyak acara. Kadang-kadang kita juga ngisi acara di sekuritas-sekuritas dan terutama paling sering sih kita dengan Sukor ya. Tapi waktu itu pernah juga dengan Stockbit, dengan MNC, dan investasiku. Kalau Stockbit kita punya kode community, ini tinggal dilihat aja. Lalu MNC, investasiku, by Mega Sekuritas, juga ada Sukor, JUC, dan NH Korindo. Jadi teman-teman bisa pilih nih, kira-kira sekuritas mana yang cocok. Tapi kalau masih bingung mau buka yang mana ya, silakan konsultasi dulu. Akan kita bantu. Tanggal 7, sorry tanggal 8 ya, ada lagi nih. Tanggal 8 subuh, 2 AM, ini udah jamnya udah jam sini deh, udah ngikut sini. Ada pengumuman Fed interest rate decision dan kemungkinan besarnya pemotongan suku bunga 25 BPS. Di sini tuh ya secara konsensus pemotongan 25 BPS. Jadi masih pada wait and see, tapi kalau di equity misalnya teman-teman ada yang tradingin saham-saham US, nah mudah-mudahan cuan nih karena lagi pada naik. Terutama saham-saham tech ya, kalau nggak salah sih si Donald Trump ini pro ke teknologi juga. And kita akan ngecekin teknikalnya IHSG. Masih merah. Jadi buat yang baru mampir dan bingung ini chart apa sih? Ini chart yang dibuatin oleh Wisdom and Interest. Cara pakainya mudah banget dan komplit banget. Ini kalau menganalisa, kalau misalnya teman-teman belum ngerti teknikal, paling simple adalah ngeliatin aja momentumnya. Momentum biru artinya bagus, momentum biru Ben-Hur menurun artinya melemah, jadi kemungkinan koreksi. Momentum titik pink artinya sideways, kalau merah maka hindari, kayak gini ya. Kalau udah merah tua dan semakin mengecil seperti di sini, momentumnya merah mengecil, membaik itu artinya. Maka bisa kita gunakan untuk bottom fishing. Jadi yang bingung mau bottom fishing di mana, seperti yang tadi ditanya di YouTube, kira-kira kalau saham downtrend mau bottom fishing di mana, nah itu bisa gunakan teknik ini ataupun pakai analisa divergen, bullish divergen. Nah itu nanti aku ajarin lagi. Tapi intinya momentumnya lagi merah, jadi nanti dulu ya. Ini juga secara tren ada bearish divergent lagi. Kita lihat outflow-nya masih wow wow wow. Jadi kalau yang hijau-hijau ini artinya net buy foreign-nya. Kalau yang oranye-oranye artinya foreign-nya net sell. Jadi memang masih net sell juga. Garis ini rata-ratanya ya. Kalau dia akumulasi maka tentu dia akan grafiknya naik juga. Kalau dia lagi distribusi maka grafiknya tentu akan turun juga. Jadi ini masih distribusi terutama di big banks. Kita akan bahas big banks-nya nanti. Sini ya. Satu-satu saya bahas semuanya deh, BRI, BNI, BNBRI, BCA. Jadi momentumnya yang tadinya sempat membaik, sempat berpotensi untuk menjadi bullish divergent, tapi ternyata ini lanjut merah lagi nih. Terus mau gimana dong kalau mau entry? Mendingan nanti dulu deh, wait and see dulu ya. Perjalanannya masih akan ke bawah kayaknya. Ini candlenya candle merah, volumenya juga lumayan di atas rata-rata. Jadi kemungkinan masih akan lanjut turun. Dia gerakannya jadi zigzag ke bawah. Jadi mendingan tunggu sampai dia mantul lagi, baru kita spek buy lagi. Oke. Sini sih ada support nih, barangkali dia mau ke arah sana dulu. Itu angkanya di berapa ya? Sebentar, saya pakai chart satu lagi. Chart GD. Kalau yang GD ini lebih simple, dia warnanya kan cuma lihat candle. Jadi ini chart yang digunakan oleh nasabah. Kita kasih chart ini secara gratis untuk nasabah. Kenapa? Karena biasanya
ada nggak mau ribet-ribet. Jadi kita kasih chart yang simple. Kalau mau yang teknikal ada juga. Kita ada chart lain yang teknikal. Teknikalnya teknikal yang standar ya, yaitu ada MACD, ada stokastik. Tapi buat yang belum pernah belajar teknikal, belajar dulu. Karena di sini itu ada MACD-nya, ada moving average, ada MA200, ada MACD, stokastik. Jadi bisa analisa, ada Bollinger Band bahkan. Jadi di sini Bollinger Band yang kayak bayangan abu-abu itu. Kalau yang di sini lebih simple. Hanya lihat warna, kalau warna orange artinya spekulatif, kalau warna hijau artinya hold. Begitu hitam maka exit. Maka di sini masih hitam ya, belum ada sinyal untuk entry. Tunggu aja ketika sudah berwarna candle orange. Ini ada support di 4510. Kalau dia mantul, maka boleh untuk fast trading aja ya. Karena dia lagi zigzag ke bawah. Barangkali dia mantul, habis itu mau turun lagi ke bawah. Yang nggak mau nunggu-nunggu, yang mau pasti-pasti aja, maka tunggu aja sampai ada momentum biru lagi. Contoh seperti di sini, contoh seperti di sini. Oke, yang di sini sempat momentum biru, tapi ternyata dia kebablasan. Kembali mengecil, dan ternyata di sini ada bearish divergence. Makanya dia masih turun. Jadi harus ngeliatin momentumnya ya. Kalau dia bikin puncak yang lebih tinggi, tapi di sini puncaknya lebih rendah, menurun, maka itu namanya bearish divergence. Kita mesti hati-hati. Ketika dia breakdown, maka jadi konfirmasi. Oke, sebaliknya kalau momentumnya begini, seperti di pojok kiri, harganya turun, bikin lembah yang lebih turun, tapi lembah yang di momentum merah ini semakin naik malah. Itu artinya momentum baik dan berpotensi jadi bullish divergent. Kita lihat foreign-nya, outflow nih, masih outflow terus. Ini yang menjadi kekhawatiran. Jadi ada banyak kekhawatiran ya untuk BRI ini yang outflow-nya paling besar soalnya. BMRI momentumnya kembali merah lagi, candle bearish dengan volume yang lumayan, jadi nggak usah entry dulu ya. Tunggu aja momentum biru seperti di sini. Outflow juga, tuh foreign-nya net sell-nya gede banget lagi. BNI sama, candle bearish, volume gede, momentum merah, foreign-nya net sell. BCA momentumnya sih titik pink, dia yang paling minim outflow. Tapi outflow juga sih. Kita kalau lihat rata-ratanya kan dia menurun ya. Dan kecenderungannya nih, khawatirnya ya di bulan Januari itu kan Chinese New Year. Biasanya Chinese New Year itu suasananya itu selalu merah-merah IHSG-nya. Yang dalam bayangan saya, seingat saya setiap kali mau di bulan Februari, New Year-nya waktu itu di Februari, IHSG-nya terkoreksi di Februari juga. Maka ya udah sampai Januari tolong inget ya, jangan lupa untuk perbanyak cash-nya. Jadi bisa bagi-bagi angpau juga tuh. Oke. Eh BCA tadi udah ya. Ini yang paling minim tapi tetap kita mau bahas, aku mau bahasin. Jadi minggu lalu sempat ada Bu Dewi ini nanyanya lumayan banyak sahamnya, dan karena waktunya terbatas kan nggak sempat dibacain semua. Nah, aku mau bahasin beberapa ya karena ada yang menarik. Yang pertama DKFT, para member tentunya sudah cuan. Jadi DKFT-nya tutup gap, sini ada gap ya. Setelah tutup gap dia naik lagi. Masih bagus gak? Masih bagus ya. Candlenya sih candle bullish, volume gede, momentum juga menguat. Kalau mau lebih yakin lagi, cek lagi ke dalam time frame kecil. Karena biasanya di time frame kecil itu kadang-kadang bisa ada bearish divergence. Atau kita cek pakai hak kaki. Nah, biasanya kalau udah ketemu dua begini, ini agak hati-hati ya. Ini momentumnya lebih tinggi, di sini momentumnya nggak setinggi itu, bisa jadi begini. Tuh. Jadi ada bearish divergence juga di dalam time frame kecil. Ini udah
nggak cocok untuk entry lagi sih menurutku ya. Berpotensi untuk balik ke support yang di sebelah sini nih, di 200 sampai 198. Wait and see dulu. Nah, kalau kayak begini kan yang seperti tadi ya, Emmanuel bilang, "Jangan FOMO, jangan entry di pucuk karena nanti jadinya kena cuci piring," gitu ya, nanti dapat cuci piring. Itulah cara-cara untuk melihatnya. Jadi kita wait and see dulu, karena ada potensi dia pembentukan bearish divergence. Tapi masih bisa naik nggak? Bisa aja. Karena yang namanya bearish divergence itu harganya tambah naik, ininya tambah turun gitu ya. Jadi tergantung, kalau misalnya bisa pantau market, maka silahkan. Ini VWAP-nya di berapa? 232 tuh, closingnya jauh banget di atas VWAP. Biasanya ada kecenderungan suatu harga itu bisa bolak-balik ke area VWAP-nya, kecuali dia sangat strong up. Kalau strong up berarti dia tidak akan kembali lagi ke VWAP. Itu salah satu ciri-cirinya saham yang strong up. Pertama, candle higher high terus. Kedua, VWAP-nya di bawah terus, ketinggalan terus, dan banyak yang HK terus, HK-HK-nya hijau-hijau semua. Maka kita dipersilakan untuk FOMO. Dipersilakan untuk HK di atas, itu gak apa-apa. Karena terlalu strong up ya, dan itu pernah beberapa kali kejadian. Tapi tunggulah saat marketnya lagi benar-benar eh, apa lagi uptrend banget. Nah, itu kalau lagi uptrend banget itu lebih mendukung. Tapi kalau kondisinya lagi begini, lagi downtrend, maka tidak semua saham bisa kita HK ya. Kecuali kalian sudah menguasai cara membaca bid offer. DKFT, tunggu tadi DKFT-nya mana lagi? Nih, Hakaki. Bagaimana cara menggunakan si Hakaki ini? Hakaki biasanya kita pakai di 5 menit karena kita untuk apa ya namanya? Mengawal. Kita kawal kira-kira perlu taking profit apa enggak nih. Nah, si DKFT ini kalau spike, frekuensi spike itu artinya ada transaksi besar. Jadi dia hanya informasi ya, bukan sinyal. Makanya kita harus paduin dengan si HK-HQ. HK-HQ yang ini hijau-hijau artinya banyak yang HK atau beli di over tanpa antri. Merah-merah itu artinya di haki atau dia langsung jualan tanpa antri. Jadi yang paling bagus sih sebenarnya kalau dia masih hijau-hijau. Nah, ini dia sudah menurun nih. Dan 5 menitnya juga tidak mampu membentuk higher high lagi. Ini kalau break high sih mungkin masih bisa kita fast tradingin atau kita scalpingin. Kalau ininya hijau-hijau lagi ya, jadi makanya wait and see. Kita lihat dulu ini hijau-hijau lagi nggak, dia break nggak. Kalau dia break, maka kita bisa scalping. Kalau tiba-tiba turun, maka harus disiplin untuk exit. Karena posisinya ini udah di area resist. Kalau tidak bisa memantau market, maka tidak disarankan untuk entry lagi. Kedua, seger. Seger. Kalau nggak salah yang ditanyain supportnya ya. Seger, seger, seger. Saya cek dulu. Support berapa? Oke. Ini sih lagi di area support, tapi ini nggak liquid banget ya. Saya nggak tahu Bu Dewi maksudnya bertanya ini adalah mau entry atau nyangkut atau gimana. Kalau mau entry, saya sih tidak menyarankan untuk entry. Pertama, dia tidak liquid, momentum merah, volumenya begini. Hanya akan bagus kalau dia ada volume dan liquid, ada momentum, trennya bagus, itu baru oke. Terutama seger ini kan batu bara ya, kalau nggak salah batu bara juga. Ini sektor energi, sedangkan sektor energinya kan lagi merah-merah semua tuh. Komoditinya tuh lagi merah-merah semua. LPCK ini tadi lagi support ya, segernya ya. Kalau weekly tuh ini on support, kalau jebol maka dia akan lanjut ke 277, sorry, fraksi 2 ya, 276 dan 245. Kok ini 245 ya? 244 berarti. Soalnya fraksi 2.
Fraksi 5 itu di atas 500. Ini angkanya dia nggak kadang-kadang nggak sesuai ya, karena dia memang otomatis dihitungin oleh sistem supaya kita nggak repot-repot lagi cari angka support dan resistnya. Jadi kita harus buletin sendiri sesuai dengan fraksinya masing-masing. Selanjutnya LPCK. LPCK-nya juga sebentar. Momentum merah, volume tidak liquid. Supportnya di mana? Ini sih ya ada support sih ya 725 dan 695, MA 200 di 660. Cuma kalau untuk entry sih menurut saya jangan ya. Tidak menarik. Untuk brand lagi on support, tapi dia masih lower low ya. Masih ada support lagi di bawahnya, yaitu di area 5.550 sampai 6.000. Di situ ada area support lagi tuh. Secara momentum masih belum oke, volumenya juga belum gimana banget. Kalau dia mantul aja, mungkin bisa ikutan eh, karena dia trennya masih terbilang sideways. Jadi kalau mantul ya oke lah, paling kita hanya untuk fast trading. Jangan di hold lama-lama. Kecuali dia break lagi dari MA 200, momentumnya ada lagi, volumenya naik lagi, maka itu baru menarik. Jadi ingat ya, yang hari ini kurang bagus, belum tentu besoknya masih jelek. Bisa aja hari ini jelek, besok jadi bagus. Atau hari ini bagus, besok jadi jelek. Jadi teman-teman harus mempersiapkan. Kalau dia naik, kita harus ngapain. Kalau dia turun, kita harus ngapain. Kalau dia breakdown, jadi downtrend, kita harus ngapain. Teman-teman harus sudah siap untuk bereaksi. Karena itu adalah tugas seorang trader, yaitu bereaksi. Brand sudah, oke. Jadi yang ketinggalan untuk dibahas itu 4. Aku mau bahas AMMN karena masuk ke dalam screener. Cuma teman-teman analisa kembali sendiri ya. Ini ingat disclaimer, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Nah, kenapa si AMMN menarik? Dia muncul segitiga hijau, momentumnya menjadi merah tua, berpotensi untuk ya masih merah sih ya. Jadi kita hanya untuk fast trading aja gitu. Dengan support kita pakai low hari ini aja 8.900 karena ingat prinsipnya kalau saham yang bagus dia harusnya membentuk higher high. Itu dia uptrend. Walaupun di minor trend kayak gini nih, yang sebelumnya ya muncul segitiga hijau, habis itu dia 3 candle uptrend. Tapi habis itu koreksi. Nah, begitu ada koreksi di area resist, jangan lupa untuk taking profit. Oke. Tadi support 89, next supportnya di 8725. Jadi support 1 8.900, support kedua 8725. Resist di MA 200 9750. Lanjut Avia. Avia kalau kita lihat dia kan masih bergerak di dalam range ini ya. Dia bolak-balik di situ tuh. Ini lagi on support, muncul segitiga, momentum merah tua. Nih kayak di sini sempat naik satu candle, di sini juga naik beberapa candle, di sini sih nggak bergerak sih. Nah ini jadi sifatnya spekulatif. Kayak di sini juga, habis itu naik ya beberapa candle. Mudah-mudahan di sini terulang lagi. Dengan support di 474, resistnya di high hari ini 492, 496, 585, dan maksimal di MA 200 yaitu 515. Next di Kepik. Kepik sebenarnya hari ini udah entry ya para member, jangan lupa pasang trailing stop. Dan aku mau nunjukin aja ini grup MNC, mudah-mudahan sih masih enak untuk di tradingin besok. Tapi biasa ya, grup MNC itu kan high risk semuanya. Buat teman-teman yang tidak bisa pantau market, nggak bisa disiplin, tidak bisa fast trading, maka udah skip aja deh. Cari aja saham lain yang lebih aman. Atau stay cash dulu,
sampai menunggu marketnya sudah baik lagi, sampai sudah terlihat adanya momentum merah yang semakin membaik, yang potensi untuk bottom fishing, nah itu silakan baru entry. Atau menunggu sampai momentum biru lagi, maka baru entry. Sehingga saat udah mau entry itu masih ada cashnya ya. Jangan khawatir, enggak, trading itu juga adalah suatu strategi. Jadi wait and see aja, memantau kondisi market. Nah, ini si kepik masih menarik sih harusnya ya. Kepik masih sideways sebetulnya, tapi masih ada potensi untuk uji resist 204. Momentum titik pink, artinya sideways. Jadi kalau di 204, ingat ini hanya untuk fast trading. Bisa teman-teman gunakan chart hourly juga. Contoh kepik hourly. Tunggu saya lihat. Oke, kepik hourly. Ini contoh nangkepin di bawah ya. Habis sudah naik maka bisa taking profit. Hanya untuk fast trading aja. Support win line di 177, support MA 200 secara hourly di 166. Resist 19, tadi berapa? Hari ini harusnya. Resist 195 tuh. Next resistnya di 204. Haka-haki 5 menit, ini juga bisa ya. Haka-haki 5 menit masih datar-datar aja. Jadi mudah-mudahan besok masih lanjut. Satu ronde lagi seenggaknya biar kita bisa copetin. BMTR. BMTR juga, ini memang dia mantul juga dari area support ya. Dengan resist 228 sampai MA 200, 232. Ingat, fast trading only karena ini hanya sentimen sementara aja sih. BMTR, MNCN, mana nih? Oh, support BMTR saya belum bilang ya. Supportnya low hari ini tentunya ya. Low hari ini 210 dan next support di 208. Terus MNCN kita bahas ini. Belum ada momentum, masih titik pink. Sayangnya dia udah naik ke area resist ya. Resist 334, maksimal di 348. Jadi mungkin MNC-nya, tapi ini volumenya lumayan ya. Volumenya lumayan, candle lumayan. Wait and see aja sih. Kalau MNC, pilih salah satu ya, jangan semuanya dihajar, karena biasanya gerakannya itu bareng-bareng. Jadi kayak hari ini saya bikin watchlist khusus untuk grup MNC, Kepik, BMTR, MNCN, BABP, BCAP. Semuanya pada naik, kecuali beberapa. Kayak MSIN itu kayaknya nggak naik deh. Terus yang chart MSky sama BHIT, aku cek kayaknya jelek banget, jadi aku nggak bahas. MNC masih oke, tapi ya gitu, hanya untuk fast trading aja. Support resistnya belum saya info ya. Support di sebelah sini atau low hari ini 314 dengan resist tadi di high-nya 336 sampai 348. Support yang di sini juga ada ya 304, 302, 308. Itu juga area support. Cuma nih kayaknya agak lemot sih MNC. BABP. BABP sama, dia momentumnya titik pink, sideways juga dengan support di 65, resistnya di mana nih? 71 sampai 76. Ingat, untuk fast trading, bukan untuk di hold jangka panjang. BABP, BCAP. BCAP. Ini juga masih menarik, sama sideways juga, momentumnya belum ada. Support 70, 68, MA 200 di 58, resist 81 sampai 89. Kira-kira itu aja, belum banyak saham-saham yang menarik. Nanti mudah-mudahan di hari Senin ketika aku bahas lagi udah ada ya saham-saham yang menarik. Saat ini hanya untuk fast trading sambil kita wait and see di tanggal 8 subuh. 8 subuh hari apa ya? Hari Jumat. Waduh. Jadi kita menunggu nanti kondisinya seperti apa. Mudah-mudahan Senin bisa lanjut. Oke.
Thank you buat teman-teman yang sudah setia menonton di sini. Kalau ada masukan, kritik dan saran atau ada pertanyaan, jangan lupa untuk drop di kolom komentar. Nanti aku kembali lagi di hari Senin dan hari Rabu. Jangan lupa ada live Instagram di Instagramnya Wisdom and Invest, yaitu aku sama si Miss Foni atau founder dari Wisdom and Invest. Sampai jumpa semuanya. Thank you and bye-bye.